sekolah dengan pengawas ini selalu terjalin hubungan, kunjungan, komunikasi, musyawarah sering dilakukan, Bu. Ya. Nah, yang kami pertanyakan etika. Etika ini tadi sudah dijelaskan, kita sambut dengan baik, kita layani, kita berikan suguhan, minum, makan. Nah, kira-kira kalau kita menyisikan sebagian rezeki transport ya ini kadang-kadang ada di antara pengawas itu memang tidak pengen dia dikasih transport dan dia menyadari memang itu bagian tugas dari pengawas. Tapi ada kalanya juga pengawas itu yang datang cuma minta tanda tangan CDP, minta foto, sudah itu mau tambahan begitu. Ya, kadang-kadang ini tidak seluruh, tidak seluruh pengawas, tapi ini ada salah satu kalau kita tidak memberikan semacam transport, itu ada respect yang tidak simpatik dengan kepala. Dan ini tadi tidak mendapatkan. Ya, tidak mendapatkan. Jadi antara kepala, karena sekolah kita itu kan kadang-kadang ada MTS, ada Alia, dan ada MI. Nah, kadang-kadang antara kepala sekolah itu tidak bersama memberikan pelayanan. Jadi misalkan ada kepala Alia memberikan transport, kemudian kepala MTS sedang memberikan transport, ini ada semacam diskriminasi kepada kepala yang tidak memberikan, dianggap tidak memberikan respect yang baik kepada pengawas. Jadi pengawas menilai kepala sekolah yang tidak memberikan semacam insentif transport santunan tadi kami katakan ya, kemudian transport ya transport apa transport dan sini kadang-kadang menjadi Oke, saya paham maksudnya. jadi kami ingin menjalankan tugas sebagai kepala, karena kepala itu punya tugas dan tanggung mengawasi guru, dan guru juga punya tugas masuk kelas. Artinya setiap masuk kelas dia punya tanggung jawab dan apa yang harus dilakukan. Intinya Bapak keberatan. Iya, sebenarnya saya begitu. Keberatan dan tidak ikhlas. Tapi kalau terus menerus ini akan menjadi beban bagi sekolah. Gini, oke, saya paham. Bapak Ibu, kalau pengalaman saya dulu membina madrasah hampir jarang ya. Bahkan yang memberikan amplop itu dari sekolah ya. Kalau pengalaman saya dulu, madrasah hampir jarang begitu. Saya tidak pernah mengatakan pelit karena memang saya tidak pernah berpikir untuk itu. Artinya memang saya tidak istilahnya apa ya? Karena saya pikir saya bertugas ya sudah bertugas gitu. Karena kalau sekolah biasanya mereka sudah punya anggaran ya kalau di sekolah ya. Kebetulan saya di Jakarta Pusat. Bahkan kalau umpama saya ke sekolah dan saya cepat sekolah, setelah itu mereka lupa atau juga mungkin bendaharanya entah di mana, mereka datang ke kantor nyampein seperti itu gitu. Saya tidak ini ya, itu sekolah, tapi kalau ada kesana hampir tidak. Nah, terkait dengan keberatan Bapak kepala MI, MTS, MA? MTS, oke. Iya, saya pikir gini, ini juga buat kita ya pengawas. Kalau saya dulu saya akan tanya, ini masuk anggaran atau tidak? Kalau masuk anggaran, berarti ada pertanggungjawabannya kan di anggaran. Biasanya kan seperti dalam ujian, ya ujian semester, itu kan dianggarkan. Biaya supervisi dan pembinaan, dia nggak Pak Ibu? Ada kan biaya pembinaan, pengawasan, itu ada anggarannya. Jadi suka tidak suka kepala sekolah yang harus mengeluarkan karena dianggarkan, ya. Tapi kalau seandainya tidak dianggarkan, ya nggak bisa juga. Saya seperti itu. Jadi saya pikir mungkin dianggarkan lebih dari itu. Tapi saya nggak pernah tanda tangan, gitu.
dianggarkan lebih dari itu. Kalau di sekolah non muslim saya tanda tangan. Ya, kalau di sekolah banyak karena saya diganti memorial school ya. Saya kalau umpama atau juga advent gitu ya, kalau waktu observasi ujian semester biasanya kita tanda tangan karena memang dia dianggarkan. Tapi sekolah negeri hampir nggak dianggarkan ya, dianggarkan mungkin tapi kita tidak tanda tangan seperti itu. Tapi kalau madrasah saya tidak, hampir tidak gitu ya. Karena saya tahu ya kondisi madrasah seperti itu juga ada keluhan juga seperti itu. Jadi saya memang tidak pernah, kecuali kalau misalnya olahraga pasti saya cerita tentang MU gimana ya, tentang PSSI gimana, tentang ini gimana, seperti itu ya. Akhirnya kan nyambung kayak gitu ya, akhirnya dia akan memberikan nilai lebih ke kita, makanya kita harus punya wawasan.